Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetrin Hidayat, NIM RRB 1001. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perkawinan adat, hukum tanah adat, dan hukum waris adat. Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, sistem perkawinan, cara pelamaran, harta perkawinan, upacara perkawinan, dan segala sesuatunya dalam lingkup struktur masyarakat hukum adat. Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata HOCI STB nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran STB nomor 158, dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Sistem perkawinan. Sistem perkawinan terdiri dari 3. Pertama, eksogami adalah seorang pria harus mencari calon istri di luar marga dan dilarang kawin dengan wanita yang berasal dari satu kelompok. Yang kedua, endogami. Seorang pria harus mencari calon istri di dalam lingkungan kerabat sendiri dan dilarang mencari di luar lingkungan kerabat. Yang ketiga, heterogami adalah larangan dan kebolehan dengan karena batasan hubungan dekat, periparan, hukum agama, dan aturan lain. Bentuk perkawinan terdiri dari 5 bagian. Pertama, perkawinan jujur. Perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Penerimaan uang jujur ini membawa konsekuensi lepasnya kedudukan mempelai wanita dan masuk ke dalam kelompok kerabat pihak mempelai laki-laki. Yang kedua, perkawinan semenda. Perkawinan yang dilakukan dengan tanpa pembayaran uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Selanjutnya, mempelai laki-laki menetap pada keluarga mempelai wanita. Yang ketiga, perkawinan lepas. Perkawinan yang dilakukan dengan mencari pola sendiri, lepas dari ikatan kekeluargaan masing-masing pihak dan membentuk keluarga mandiri. 4. Perkawinan bermadu. Perkawinan yang dilakukan di mana pada masa yang sama seorang suami mempunyai beberapa orang istri. 5. Perkawinan campuran. Perkawinan yang dilakukan di mana pasangan yang kawin berasal dari latar belakang struktur masyarakat yang berbeda. Asas-asas perkawinan dalam masyarakat atau hukum adat. 1. Tujuan perkawinan juga membentuk hubungan kekerabatan. 2. Pengakuan sahnya perkawinan oleh kerabat. 3. Kemungkinan perkawinan dengan istri lebih dari satu tergantung struktur kekerabatan dan masyarakatnya. 4. Adanya persetujuan orang tua dan kerabat. 5. Kemungkinan perkawinan bagi anak yang belum cukup umur. Larangan perkawinan dalam hukum adat. Yang pertama karena hubungan kekerabatan, yang kedua karena hukum agama, dan ketiga karena perbedaan kedudukan. Larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 8, hubungan darah dan ikatan perkawinan. Pasal 9, masih dalam status perkawinan. Dan pasal 10, perkawinan karena pernah bercerai dengan pasangan yang sama. Apa itu hukum waris adat? Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan barang, harta benda, dan barang tidak berwujud, benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Hukum waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan, serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperasian kekayaan material dan imaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya. 3 unsur dalam pewarisan. 1. Seorang pewaris yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Dan 3. Harta warisan atau harta peninggalan. Sistem kewarisan. A. Sistem kolektif. Pertama, ahli waris mendapat harta peninggalan secara bersama. Kedua, para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, atau boleh memakai, mengusahakan, atau mengolah. Dan ketiga, umumnya diterapkan untuk harta pusaka. B. Sistem mayorat. 1. Sebagian atau keseluruhan harta peninggalan dikuasai oleh seorang anak saja. 2. Anak yang menguasai harta peninggalan mempunyai kewajiban untuk mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri. Dan ketiga, anak lelaki tertua. C. Sistem individual. 1. Harta dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan hak milik. 2. Ahli waris berhak mengolah dan menikmati hasilnya atau mentransaksikannya. Dan ketiga, berlaku di kalangan masyarakat parental. Harta warisan. A. Harta warisan berwujud benda. Contoh, tanah, rumah, perabot, ternak, alat pertanian, dan lain-lain. B. Harta warisan yang tidak berwujud benda. Contohnya, kedudukan, jabatan adat, gelar, hutang, ilmu gaib, atau sebagainya. Harta warisan yang tidak dapat dibagi. 1. Karena sifatnya memang tidak memungkinkan dibagi. Contoh, barang milik kerabat. 2. Karena kedudukan hukumnya terikat pada suatu tempat atau jabatan tertentu. Contoh, barang keramat, keraton, kesepuhan, dan lain-lain. 3. Karena belum bebas dari kekuasaan, persekutuan hukum yang bersangkutan. Contoh, tanah Kasipen di Cirebon. 4. Karena pembagiannya untuk sementara ditunda. Contoh, anak yang belum dewasa di Jawa. 5. Karena hanya diwarisi oleh satu orang saja dalam sistem kewarisan mayorat. Contoh, anak laki tertua. Pembagian harta waris. 1. Dilakukan dengan pemufakatan atau atas kehendak bersama dari para ahli waris. 2. Para pihak umumnya mengetahui haknya masing-masing. 3. Agama tidak mempersoalkan. 4. Apabila tidak terjadi pemufakatan, maka hakim berwenang atas permohonan para ahli waris untuk menetapkan cara pembagiannya. Kedudukan tanah dalam hukum adat. 1. Karena sifatnya merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahwa kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. 2. Karena fakta. Suatu kenyataan bahwa tanah itu, yang pertama, merupakan tempat tinggal persekutuan. Yang kedua, memberikan penghidupan kepada persekutuan. Dan ketiga, merupakan tempat para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan. Makna tanah dalam hukum adat. Dalam pandangan adat masyarakat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting, yakni antara lain: 1. Sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan. 2. Alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan. Dan 3. Sebagai modal atau aset produksi utama dalam suatu persekutuan. Transaksi tanah. Macam-macam transaksi tanah. 1. Perbuatan hukum sepihak. 2. Perbuatan hukum dua pihak. Penyerahan benda sebagai prestasi yang berobjek tanah yang berjalan serentak dengan penerimaan pembayaran tunai. Yang disebut dengan tanah juga meliputi perairan seperti empang, tambak, dan lain-lain. Membutuhkan persaksian dari kepala adat agar transaksi tersebut dapat dikatakan terang. Demikianlah penjelasan dari saya tentang hukum adat perkawinan, hukum adat waris, dan hukum tanah adat. Jika ada terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.